Nah, jadi artinya di saya menafsir ketika ada perintah makan daging di kitab di sebelum ini ya, sebelum Sina ya, berarti di aturan-aturan Noah ini adalah dia dikatakan makanlah hewan pemakan tanaman hijau gitu. Artinya kan itu herbivora gitu. Jadi saya coba tarik ya, ternyata ketika hukum Sina muncul dan lebih spesifik ya, kalau di hukum Noah kan nggak jelas itu jenis hewannya, nggak jelas, pokoknya tahir dan tidak gitu, tapi nggak jelas aturan dari mana, nggak tahu. Makanya biasanya kayak gitu diisi dengan cerita-cerita tradisi ya. Nah, ketika di sini spesifik dituliskan spesies ini, spesies itu. Beberapa spesies tidak bisa kita pahami karena kita tahu namanya, tapi kita nggak tahu gambarnya. Seperti kelinci, larangan kelinci. Jadi istilah kelinci kan terjemahan kita sebenarnya. Tapi aslinya hewan tuh mungkin agak beda dengan kelinci yang kita pahami. Sama seperti kalau bebek misalnya, unggas yang pemakan biji boleh ayam, terus saya belum tahu apakah ada mentok dia pemakan biji, tetapi ada jenis bebek atau apa yang nyosor tanah gitu, pemakan lumpur gitu. Nah itu di kalangan Jewish dianggap tidak kosher gitu, dia pemakan tanah, pemakan hewan merayap gitu ya. Nah hal seperti itu tidak bisa diterima sebagai kosher atau kasrut, dianggap tidak tahir gitu dari sisi spesiesnya gitu. Nah jadi dari pemahaman bahwa hukum Sinai itu anugerah, saya coba mencari-cari manfaat anugerah ini apa. Kemudian saya ketemu salah satu alasan terkuat yang saya temukan ya manfaat kesehatan, termasuk nanti di larangan-larangan yang lain. Misalnya teman-teman baca di pasal 723 larangan makan lemak hewan, kemudian larangan makan darah gitu ya. Terus termasuk nanti yang di PP nanti diulangi lagi. Jadi larangan-larangan itu rata-rata kalau bisa ditafsir itu demi kepentingan kesehatan. Tentunya di zaman itu 1600 tahun sebelum Masehi atau mungkin lebih tua, tidak ada riset tentang manfaat kesehatan makanan gitu ya. Tidak ada. Tetapi orang-orang Israel sudah diajari untuk memakan yang sehat, termasuk makan apa? Tidak makan jeroan misalnya. Jadi jeroan, lemak itu kan dibakar ya. Dicontohkan begitu. Jadi para Kohen di yang keturunan Lewi itu juga tidak boleh makan lemak. Anak-anak Eli dibunuh Tuhan gitu ya, dihukum Tuhan karena pengen makan daging kurban tapi harus ada lemaknya. Jadi sebelum lemaknya dibakar diambil dulu itu yang mentahnya ya. Jadi mereka tidak mau menerima matang, nggak mau, mereka pengennya mentah ada lemak. Artinya kalau ada lemaknya kan itu kan enak gitu ya. Dagingnya ada lemak itu kan enak. Masakan dagingnya ada lemaknya itu enak. Jadi kalau nggak ada lemaknya sama sekali itu kan beda pasti. Apalagi di wilayah sana kan nggak seperti kita yang banyak bumbu, banyak tanaman-tanaman lada atau apa ya istilahnya, spicy gitu ya. Kita punya banyak resep pengolahan daging tanpa harus melibatkan lemak gitu. Tapi di sana nggak ada tanaman-tanaman bumbu seperti kita. Makanya ini kita perhatikan cara menikmati daging kalau nggak ada lemak ya gimana gitu. Mereka kesulitan, makanya mereka berani melanggar perintah Tuhan gitu demi bisa makan lemak. Nah, ini ekstrim sekali. Seberapa batas makan lemak yang dilarang? Misalnya kita makan soto itu kan kaldu itu kan lemaknya. Terus nanti kalau ada sate supaya enak itu salah satu caranya ya lemaknya dibakar gitu, dengan dimasukkan ke pembakaran arangnya itu. Jadi uap lemaknya itu yang mengasapi daging. Terus kita bakar daging juga dikasih olesan minyak ya, margarin dan sebagainya, itu juga lemak, itu olahan dari lemak. Nah kita
Kalau mau detail spesifik, kalau minyak kan lemak nabati ya, jadi secara aturan tidak dilarang. Nah, di sini spesifiknya dilarang adalah lemak hewan. Padahal kalau masakan-masakan itu sama sekali nggak ada lemaknya, berarti sulit itu. Pasti kurang enak itu. Nah, tetapi dari sisi lain saya melihat manfaatnya apa? Ya manfaatnya di kalangan ini saya contoh karena saya nggak pernah ke Israel langsung ya. Saya mencontohkan orang-orang yang apa namanya di film-film, di video-video gitu ya, di umum ya, maksudnya bukan film apa, tapi lebih lebih bagus itu di dokumenter gitu. Kalau orang bawa kamera di Amerika dan di Israel misalnya, di Amerika orang biasa banyak orang gemuk-gemuk, gendut banyak, tapi di Israel jarang gitu ya, jarang sekali. Nah ini yang coba saya perhatikan salah satunya ya karena mereka tidak makan lemak atau menghindari lemak. Jadi ketika ada lemak ya apa istilahnya ya kurang disukai gitu ya. Jadi mereka punya aturan makan yang ketat gitu. Nah akibatnya ya tubuh mereka tidak banyak menimbun lemak. Jadi lemak ini tidak bisa diproses gampang gitu ya. Bahkan kalau terlalu banyak lemak itu sebenarnya kalau ada residu misalnya logam berat gitu ya, atau ada kanker gitu, kalau nempel di lemak, kankernya nggak bisa dibunuh dengan sel-sel imun gitu ya. Ya karena lemak itu kan sel-sel darah putih itu nggak iso gerak gitu di lemak. Dia kalau di cairan misalnya getah bening darah kan dia bisa gerak, tapi kalau di lemak nempel gitu ya, sel imun tuh nggak iso gerak, nggak iso membunuh gitu ya. Jadi ini yang apa namanya yang tidak bisa kita bersihkan secara alamiah tubuh kita. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini ada manfaat kesehatannya. Di larangan makan lemak itu lemak hewan spesifik ya, karena nggak ada aturan larangan lemak nabati atau lemak tumbuhan gitu, lemak hewan. Nah, dalam beberapa budaya misalnya di wilayah-wilayah kutub misalnya, orang Eskimo misalnya, atau kemarin saya baca di Siberia gitu, orang tuh makan lemak hewan. Jadi mereka harus makan lemak karena suhu di desa mereka itu sampai minus 70 derajat sampai segitunya. Jadi mereka sehari-hari kalau pergi keluar selalu pakai berapa lapis ya, 5 lapis mungkin. Terus mereka nggak perlu kulkas itu karena udara di luar itu lebih dingin dari kulkas kita paling kulkas berapa minus berapa kita, minus 4, minus 10 itu freezernya udah kerja keras gitu. Tapi di sana tinggal taruh aja di luar kering gitu kaku. Jadi mereka jualan di pasar itu ikan atau apa itu udah jadi batu semua, saking dinginnya gadi keras gitu. Jadi untuk menikmati daging untuk defrost ya, memanaskan daging beku yang ditaruh di jalan apa di pasar itu perlu waktu gitu. Mereka mandi hanya seminggu sekali kalau nggak salah, karena untuk mandi itu mereka harus manasi, butuh tenaga banyak ya, pakai kayu dan sebagainya. Dan ruangan rumah mereka itu diisolasi itu, nggak seperti kita, harus ada isolatornya supaya nggak dingin, harus mempertahankan panas di dalam rumah. Jadi ada situasi-situasi di mana larangan makan lemak hewan itu jadi sulit dilakukan. Secara khusus ya tadi, kalau di kita mungkin masih lebih mudah ya, tidak ada keharusan makan lemak kan tidak ada. Tapi di kalangan-kalangan yang seperti itu tadi, wilayah-wilayah yang ekstrim gitu, larangan makan lemak ini jadi susah, jelas tidak dilakukan, itu tidak ada. Nah saya belum tahu adakah orang Jewish di kalangan Siberia, saya belum tahu, karena rata-rata juga
Tidak ada Jewish ya di sana ya.